Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Selamat datang di Mitos atau Fakta. Silakan komen. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Bertemu lagi dengan kita semua. Terima kasih sudah mau mampir. Kami akan menemani waktu Anda beberapa menit ke depan. Sebelumnya mohon maaf, tidak ada maksud untuk menggurui. Kami hanya menyampaikan apa yang kami pelajari atau apa yang kami baca. Di sini saya mau membawa Anda menebak. Saya akan membawakan sebuah cerita. Nanti tebak di akhir video dan tulis di kolom komentar apakah cerita yang saya sampaikan ini hanya dongeng sebelum tidur atau hanya mitos yang diceritakan dari mulut ke mulut, atau cerita ini memang fakta. Nah, silakan tulis di kolom komentar. Pada zaman dahulu kala ada seorang laki-laki dari suku Bani Israel. Kita sebut saja namanya si Fulan. Lalu Fulan ini meminta pertolongan kepada seseorang yang juga berasal dari masyarakat Bani Israel agar mau memberikan pinjaman 1.000 dinar kepada si Fulan. Lalu orang tersebut berkata, "Datangkanlah para saksi kepadaku, aku ingin melihat mereka." Lalu si Fulan pun berkata, "Cukuplah Allah sebagai saksi." Kemudian orang yang akan memberikan pinjaman itu berkata, "Datangkanlah penjamin kepadaku." Lalu si Fulan pun berkata, "Cukuplah Allah yang menjadi penjamin." Lalu orang yang memberikan pinjaman itu kembali berkata, "Benar apa yang engkau katakan." Ia pun memberikan pinjaman 1.000 dinar dengan waktu yang sudah ditentukan. Lalu si Fulan itu pergi ke laut melaksanakan pekerjaannya. Kemudian si Fulan mencari perahu yang akan ia tumpangi untuk menyerahkan uang yang telah dijanjikan karena masanya telah tiba. Namun dia tidak menemukan perahu. Kemudian ia mengambil sepotong kayu dan si Fulan melubangi kayu itu. Lalu Fulan masukkan 1.000 dinar dan selembar kertas untuk pemilik uang 1.000 dinar tersebut ke dalam lubang kayu itu. Kemudian ia menutup kayu tersebut dan meletakkannya ke laut. Lalu dia berdoa, "Ya Allah, sesungguhnya Engkau mengetahui bahwa aku telah meminjam uang sebanyak 1.000 dinar. Dia meminta jaminan kepadaku, maka aku katakan cukuplah Allah sebagai penjamin. Ia rela atas namamu." Lalu ia meminta saksi kepadaku dan aku katakan cukuplah Allah sebagai saksi, dan dia rela atas namamu. Lalu aku telah berusaha mencari perahu agar aku dapat mengirimkan uang itu kepadanya, namun aku tidak mendapatkan perahunya. Aku pun memohon kepadamu." Sesudah dia berdoa, lalu si Fulan melemparkan kayu berisi uang 1.000 dinar itu ke laut. Tatkala kayu yang berisi uang itu masuk ke laut, si Fulan pun pergi dan ia tetap mencari perahu agar bisa keluar dari daerahnya. Lalu orang yang meminjamkan uang itu keluar dan ingin melihat. Mungkin saja kapal yang membawa uang telah tiba. Tiba-tiba si pemberi pinjaman menemukan kayu yang di dalamnya terdapat uang tersebut.
ia mengambil kayu itu untuk dijadikan kayu bakar bagi keluarganya. Ketika ia memotongnya dengan gergaji yang menemukan uang dan kertas, kemudian datanglah orang yang diberi pinjaman. Ia membawa uang 1000 dinar dan berkata, "Demi Allah, aku terus berusaha mencari kapal untuk membawa uangmu. Kan tetapi aku tidak mendapatkan kapal sebelum kedatanganku ini." Orang yang memberikan pinjaman itu pun berkata, "Apakah engkau telah mengirimkan sesuatu kepadaku?" Lalu si fulan pun menjawab, "Aku beritahukan kepadamu bahwa aku tidak mendapatkan kapal sebelum kedatanganku ini." Lalu orang yang memberikan pinjaman itu berkata, "Sesungguhnya Allah telah menyampaikan apa yang engkau kirimkan di dalam kayu." Lalu si pemberi pinjaman pun pergi dengan membawa uang 1000 dinar dengan bijaksana. Nah, dari cerita ini sangat sulit untuk kita amalkan di zaman sekarang. Memang kita ketahui bahwa baik sangka kepada orang itu hukumnya sunnah, jahat sangka kepada orang hukumnya haram, tapi hati-hati hukumnya wajib. Tapi terlepas dari itu, untuk kita memang dianjurkan untuk membantu sesama, saling tolong menolong dalam kebaikan, bukan saling menolong dalam kejahatan. Bagi kita yang bisa mengendalikan emosi kita, ya kita bisa menggunakan cara ini. Tapi bagi kita yang masih kaum mendang-mending dalam mengendalikan nafsu kita, maka tidak dianjurkan mengikuti cerita ini. Karena saya pribadi pun sulit untuk melakukan ini. Nah, untuk melakukan ini hanya orang yang imannya tebal saja bisa melakukan ini. Lalu dari sini coba tebak, apakah cerita ini hanya dongeng sebelum tidur atau cerita ini memang benar, bukan mitos? Silakan tulis di kolom komentar. Semoga kita disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat, dan semoga kita bisa mati dalam keadaan melakukan kebaikan. Dan semoga kita bisa membantu umat Nabi Muhammad dalam kebaikan. Semoga kita mati dalam keadaan beriman. Amin. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika kami ada salah. Perbedaan pendapat di kalangan umatku adalah rahmat. Kasih sayang. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah. Salam damai. Silakan share, komen, like, subscribe. Salam damai. Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Terima kasih sudah mampir di mitos atau fakta. Silakan komen, share, like, subscribe, bertemanlah dengan kami. Semoga kita semua disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Semoga kita baik-baik saja, semoga kita sukses selalu. Salam damai.